Halo, perkenalkan nama saya Alfiril Lidakio. Saya merupakan salah satu staf dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Bali. Stikas Bina Husada Bali memiliki dua program studi, yaitu S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan, di mana S1 Keperawatan memiliki profesi nurse dan S1 Kebidanan memiliki profesi bidan. Dan saya merupakan salah satu staf dosen pada prodi atau program studi S1 Keperawatan. Menjadi seorang dosen pastinya tidak luput dari tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di program studi S1 Keperawatan, saya memegang mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan, Public Relation, dan juga Entrepreneur. Pastinya menjadi seorang dosen dalam penelitian, dalam pengajaran, dan dalam pengabdian masyarakat harus sama-sama terintegrasi pada mata ajar yang saya ampu, yaitu baik itu komunikasi ataupun entrepreneur. Pada topik pada kali ini saya akan membahas salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian. Karena kita tahu pentingnya penelitian. Penelitian itu sangat penting menjadi seorang dosen agar ilmu yang kita berikan adalah ilmu yang terupdate, yang benar-benar ada di masyarakat, yang menjadi permasalahan di masyarakat, sehingga kita sebagai akademisi, sebagai dosen atau tenaga pendidik bisa memberikan solusi, bisa memberikan implikasi, bisa memberikan masukan yang nyata, yang real kepada masyarakat melalui penelitian. Dan sebagai seorang dosen di dalam penelitian, saya melakukan penelitian sebanyak 2 kali selama 1 tahun, yaitu pada semester ganjil 1 penelitian dan pada semester genap 1 penelitian, sehingga totalnya adalah 2 penelitian dalam 1 tahun. Pada penelitian yang saya lakukan pada tahun 2019, dan penelitian itu pun menjadi salah satu mendapatkan hibah penelitian atau PDP untuk dosen peneliti pemula, di mana dengan anggaran yang terima adalah kisaran 16 juta rupiah. Dengan judul adalah Hubungan Motivasi Kerja Perawat dengan Perilaku Caring Perawat, pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Wisma Prasanti Tabanan, di mana penelitian tersebut sudah dipublish di dalam jurnal terpadu Ilmu Kesehatan Sinta 4. Saya sendiri sebagai anggota di dalam penelitian tersebut. Di tahun 2020, saya pun melakukan suatu penelitian bagaimana hubungan karakteristik dengan minat mahasiswa kebidanan Stikas Bina Husada Bali untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya sebagai seorang dosen entrepreneur, saya ingin melihat bagaimana hubungan karakteristik dengan minat mahasiswa untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena kita tahu bahwa entrepreneur merupakan salah satu tongkat di dalam pembangunan suatu bangsa. Karena di situ menciptakan berbagai macam peluang usaha, peluang bisnis, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Baik itu pengangguran dalam khususnya tenaga kesehatan ataupun secara umum, di mana dengan ketika mahasiswa memiliki suatu pemahaman tentang entrepreneurship, baik itu melalui pengajaran dan melalui penelitian, sehingga mereka benar-benar memiliki minat yang tinggi menjadi seorang entrepreneur, tidak hanya di perawat, tetapi pun diharapkan oleh seorang bidan. Dan di sini saya menjadi anggota. Penelitian ini sudah terindeks Sinta 5, di mana diterbit di dalam jurnal Nutrix Journal pada tahun
2020. Penelitian itu sangat penting sehingga mendukung pengajaran yang saya lakukan, yaitu tentang entrepreneurship. Dan di tahun yang sama, tahun 2020, karena saya juga mengajar tentang komunikasi di dalam keperawatan dan juga public relation, pastinya juga saya juga melakukan pengabdi atau penelitian yang berjudul tentang pengaruh komunikasi terapeutik perawat terhadap tingkat kecemasan orang tua pasien yang mengalami tonsilektomi di Rumah Sakit Mangusada, Badung, di mana saya di sini sebagai ketua. Dan penelitian ini juga sudah terbit di dalam jurnal nasional, yaitu Jurnal Ilmiah PubMed. Dalam penelitian, pastinya kita tidak bisa melakukan penelitian secara sendiri. Sebagai seorang dosen, pastinya kita membutuhkan kerjasama tim, baik itu sesama dosen, teman sejawat, untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan pastinya juga kita membutuhkan bantuan dari mahasiswa untuk melatih mereka bagaimana cara menjadi seorang peneliti, untuk melatih mereka memiliki kemampuan di dalam menjadi seorang peneliti, untuk bisa melakukan penelitian, juga bisa melakukan suatu kajian terkait dengan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, di dalam penelitian yang saya lakukan, pastinya saya selalu melibatkan mahasiswa dan juga teman-teman dosen untuk sharing ilmu ataupun sharing pendapat agar penelitian itu lebih menarik dan lebih kaya akan pengetahuan. Dan di tahun 2021 itu kembali lagi saya bersama dengan teman-teman atau khususnya dosen yang mengajar entrepreneur, kami juga melakukan suatu penelitian tentang the influence of attitude and motivation of Stikas Bhinosada Bali nursing student to their entrepreneur intention, yang sudah diterbit di jurnal Strada Jurnal Ilmiah Kesehatan Sinta 3, dan saya sendiri di sini sebagai anggota. Di dalam penelitian pastinya sangat penting terkait dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa menjadi permasalahan, apa menjadi tuntutan di dalam masyarakat, supaya penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat ke depannya, bukan hanya cuma sekedar seorang dosen, tetapi pun nanti masyarakat yang membaca itu bisa menjadikan suatu masukan, atau bisa menjadikan suatu masukan bagi institusi pendidikan ataupun tenaga kesehatan ke depannya. Di tahun 2021 pun saya sebagai salah satu dosen mengampu mata kuliah komunikasi dalam keperawatan, pastinya juga saya juga melakukan penelitian hal yang serupa dengan mata kuliah entrepreneur, yaitu tahun 2001 tentang pengaruh pemberian informasi melalui media buklet terhadap tingkat kepatuhan pasien DM tipe 2 yang sudah diterbit dalam jurnal media keperawatan. Dan di situ saya sebagai anggota. Di tahun yang sama pun bersama-sama dengan dosen dari institusi lain atau Stikas lain, atau lebih tepatnya dari Stikas Jembrana, saya juga melakukan suatu penelitian dengan judul penerapan komunikasi terapeutik terhadap psikologis lansia. Itu pun juga sudah terbit dan juga sudah publish di dalam jurnal nasional. Dan di sini pentingnya seorang dosen untuk menjadi seorang bukan cuma sekedar mengajar saja, tetapi harus melakukan penelitian agar pengajaran dilakukan itu bukan cuma sekedar teori-teori saja, tetapi itu bisa menjadi pembaharuan ilmu yang nyata di masyarakat, supaya sebagai seorang dosen kita bisa mengupdate informasi ilmu yang ada di
masyarakat. Sehingga penelitian yang saya lakukan itu pun sesuai dengan materi atau mata ajar yang saya lakukan, yaitu baik itu entrepreneur dan juga komunikasi dalam keperawatan ataupun public relation. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang perawat membutuhkan suatu kemampuan komunikasi yang baik. Begitupun juga ketika menjadi seorang entrepreneur harus mampu memiliki komunikasi yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan komunikasi terbaik, maka kita nggak akan bisa membangun suatu kemitraan, suatu jejaring, suatu hubungan, suatu relationship, baik itu dengan pasien, baik itu dengan keluarga pasien, ataupun dengan masyarakat. Sehingga melalui penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada dosen bagaimana pengaruh ataupun hubungan dengan apa yang sudah menjadi topik pada penelitian yang bisa diaplikasikan di dalam pengajaran ataupun pengabdian kepada masyarakat. Dan tidak lupa juga saya juga pun sudah membuat suatu roadmap penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan harus sesuai ataupun sudah punya gambaran, ataupun penelitian yang dilakukan itu sudah ada kesesuaian, sehingga tidak lepas penelitian-penelitian yang saya lakukan juga tidak terlepas dari membuat suatu roadmap penelitian, di mana pada tahun 2019 sampai 2020 di situ saya meneliti tentang pengaruh sikap dan motivasi mahasiswa terhadap minat berwirausaha. Dan untuk semester genapnya itu saya mengambil penelitian tentang pengaruh pemberian pelatihan komunikasi skill terhadap tingkat kemampuan komunikasi terapeutik perawat, merupakan penelitian kuasi eksperimen. Dan pada tahun 2020 sampai tahun 2025 pada penelitian semester ganjil, saya akan meneliti tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap intensi berwirausaha melalui sikap kewirausahaan. Dan untuk semester genap saya melakukan penelitian tahun 2022 sampai dengan 2025, yaitu pengaruh komunikasi terapeutik terhadap kualitas pelayanan perawat dengan jenis penelitian adalah pre-eksperimental. Pada tahun 2025 sampai tahun 2028 semester ganjil, saya akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Inovasi Produk dan Kewirausahaan terhadap Strategi Pemasaran dalam Membangun Kinerja Pemasaran. Tidak lupa juga pada penelitian di semester genap tahun 2025 dan 2028, yaitu dengan judul Pengaruh Pemberian Informasi melalui Media Booklet terhadap Tingkat Kepatuhan Pasien. Dan pada tahun 2028 sampai 2031 untuk semester ganjilnya saya mengambil tema atau topik penelitian yang saya akan rencanakan berjudul Pengaruh Pelatihan Entrepreneur dan Kepemimpinan terhadap Sikap dan Minat Perawat menjadi seorang entrepreneur. Tidak lupa juga di tahun 2028 sampai 2031 pada semester genap saya berencana mengambil judul penelitian dengan judul Hubungan Antara Sikap dan Teknik Komunikasi Perawat dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap. Dan untuk tahun 2031 sampai tahun 2035 saya pun sudah mempersiapkan judul penelitian pada semester genap yang berhubungan dengan pada penelitian pada semester ganjil yang berhubungan dengan entrepreneur. Jadi pada penelitian ganjil saya mengambil penelitian yang berhubungan dengan mata ajar saya, yaitu entrepreneur, yaitu di tahun 2031 sampai 2035, yaitu semester ganjil, yaitu pengaruh karakteristik wirausaha dan inovasi terhadap keberhasilan pada usaha home care. Dan di tahun 2031 sampai 2035 semester genap saya mengambil judul yang berhubungan dengan pengajaran saya pada semester genap, yaitu komunikasi dalam keperawatan.
Sehingga judul yang saya ambil yaitu adalah analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi perawat dan pasien di ruang rawat inap. Sehingga roadmap ini memberi gambaran saya sebagai dosen untuk membuat suatu penelitian yang terintegrasi, penelitian yang benar-benar sudah sesuai dengan bidang ilmu yang saya lakukan, baik itu entrepreneurship ataupun komunikasi di dalam keperawatan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam melakukan penelitian, kami sebagai dosen terus berintegrasi, terus menjalin hubungan, terus bekerja sama dengan lembaga penelitian pengabdian masyarakat Stikes Bina Usada Bali. Di sana kami bekerja sama untuk sharing terkait dengan penelitian yang kami lakukan, dan di situ juga kami sharing terkait dengan izin untuk kami melakukan penelitian di sana, dan pastinya terkait dengan dana pada penelitian. Karena kita tahu bahwa dana yang didapat di dalam penelitian yang kami lakukan itu bersumber dari dana pribadi, yaitu dosen sendiri. Adapun juga dana dari internal Stikes Bina Usada Bali, yaitu hibah internal, dan juga ada hibah pada eksternal, yaitu pada yang diberikan oleh pemerintah, ataupun hibah-hibah lain, baik itu juga hibah oleh institusi ataupun kampus lainnya, ataupun hibah dari luar negeri. Jadi kami sebagai dosen terus berintegrasi untuk mendapatkan informasi dan bekerja sama dengan LPPM Stikes Bina Usada Bali untuk bisa mendapatkan dana hibah dan juga informasi terkait dengan pembaruan penelitian yang bisa bermanfaat bagi dosen itu sendiri ataupun institusi Stikes Bina Usada Bali dan juga masyarakat pada umumnya. Itu saja dari saya terkait dengan penelitian sebagai dosen di Stikes Bina Usada Bali. Semoga apa yang menjadi pembahasan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.